Mantan bendahara yayasan belak-belakan soal kasus Subang, Yoris ketar-ketir rekrut pengacara baru. Akhirnya, mantan bendahara Yayasan Bina Prestasi Nasional, Dedi, buka suara. Dedi belak-belakan terkait yayasan yang terus dikaitkan dengan kasus Subang. Seperti diketahui, kasus yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu telah menemukan 5 tersangka setelah 2 tahun. Isu soal yayasan ini kembali mencuat setelah salah satu tersangka, Muhammad Ramdhanu alias Danu, menyerahkan diri ke Polda Jabar. Kini salah satu yang menjadi sorotan penyidik adalah adanya dugaan motif perebutan yayasan milik salah satu tersangka lainnya, Yosef Hidayah, suami sekaligus ayah korban. Mengenai dugaan yayasan ini, Dedi menyinggung bahwa anak Yosef, Yoris, pernah marah kepadanya karena membongkar soal aliran dana yayasan. Hal ini terjadi ketika kasus ini pertama kali terungkap. Kala itu, Dedi membicarakan mengenai aliran dana yayasan ini bersama salah satu YouTuber lokal. Kemudian kata Dedi, hal itu mendapatkan respon yang tidak baik dari Yoris. Tetapi menurut Dedi, sosok yang marah kepadanya itu tidak secara langsung menyampaikan hal itu kepadanya. Jadi bukan langsung aja ke saya marahinnya melalui orang tuanya, jelas Dedi. Dedi pun membongkar bahwa sosok yang marah kepadanya itu adalah Yoris. Yang marah Yoris melalui bapaknya. Kata Pak Yosef, si AA marah gara-gara yayasan dibongkar, jadi disatu-satuin sama kasus, tuturnya. Ini waktu pertama saya bongkar yayasan, lanjutnya. Meski demikian, Dedi tidak pernah mendapati Yoris menghubunginya secara langsung menyampaikan hal tersebut. Ia pun berharap bahwa semua pihak dalam kasus Subang ini bisa memberikan kesaksian yang jujur agar kasus segera terungkap terang benderang. Kini Yoris disebut-sebut sebagai sosok yang diduga jadi calon tersangka baru kasus Subang tersebut. Dugaan polisi akan menetapkan tersangka baru tersebut berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Sejak Danu menyerahkan diri, sosok Yoris kembali dicurigai terlibat dalam kasus Subang. Ternyata diam-diam Yoris pun merekrut pengacara baru bernama Leni Anggraini. Hal ini terungkap setelah Yoris menjadi bintang tamu dalam podcast di kanal YouTube Diskursusnet. Dalam podcast tersebut, Yoris didampingi seorang wanita yang ternyata kini jadi pengacara Yoris. Diakui Leni Anggraini, ia mengaku sempat mengira kliennya akan dijadikan tersangka. Ini hanya gambaran kita bisa salah bisa benar. Mungkin ada skenario yang dibuat seolah-olah ini akan jadi tersangka. Ini tuh emang nyarahnya Yoris dijadiin tersangka, ujar Leni Anggraini dikutip tribunjabar.id dari Diskursusnet pada Senin 30 Oktober. Kemudian Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Leni Anggraini mengungkap alasan Yoris kini didampingi olehnya karena mencuatnya kecurigaan terhadap Yoris. Ia menceritakan orang-orang terdekat keluarga Tuti diperiksa sebagai saksi. Leni melihat keluarga Tuti berasal dari latar belakang keluarga awam. Hingga Yoris dan istrinya Yanti Jubaida mengeluh soal kekhawatirannya soal tuduhan terhadap mereka. Jadi mereka bercerita, Teh Yanti dan Yoris bercerita. Mereka perlu kuasa hukum itu karena memang di berita-berita Yoris ini seolah mau dijadiin tersangka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.